Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi, semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Hari Senin jadwalnya kayak Yatisam itu libur guys. Masya Allah di luar hujan ya guys ya. Kayak Yatisam itu habis bangun tidur. Nikmatnya hidup. Ayo guys, kita ngopi dulu. Yampuy, kita santai ya guys ya. Masya Allah ya guys ya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kembali bertugas negara ya guys ya, diberikan semangat, sehat. Teman kita yang mungkin masih COVID ya guys ya, semoga juga diberi kesembuhan. Yang pastinya orang tua kita yang lagi di rumah lagi sakit ya guys ya, kita doakan semoga segera sembuh. Semangat mak, coba dibahagiakan guys. Ditanya mak pengen makan apa ya, mumpung orang tua masih ada ya guys ya. Buat teman kita yang lagi kesusahan juga semoga Allah mudahkan. Teman kita yang lagi di rumah sakit pastinya semoga Allah angkat sakitnya. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, maafan menghadapi majikan, semoga Allah juga memberikan kekuatan. Buat teman kita yang hari ini bahagia, jangan lupa bersyukur. Enak ya guys ya, kalau kita bersyukur itu hidup itu kayaknya tuh cepet gitu ya. Kayak Yatisam itu enak ngomong kayak gitu. Saya ini kayak Yatisam bangun tidur udah diomelin, baru aja buka pintu kamar udah di bobonya udah di depan, udah ngomel-ngomel gara-gara lupa matiin sesuatu ya. Ya itulah guys ya, kalau kita hidup ikut orang ya nggak ada salahnya kita harus sadar diri. Ya udahlah, jalani aja guys ya, yang namanya kita lagi kerja ya nggak sih. Iya. Oke, hari ini kayak Yatisam mau cerita tentang John Max. Waduh, kayak Yatisam siapa itu? Ini lagi familiar guys, lagi viral di Hong Kong karena udah ada beberapa 2 orang ya guys ya yang laporan ke kayak Yatisam kena chatnya si John Max ini. Siapakah John Max? Biasa guys, scammer. Jadi si John Max ini ya guys ya, ini cerita Mbak Sinta dulu nih yang pertama ya guys ya kasusnya. Jadi Mbak Sinta ini di chat ya guys ya oleh laki-laki bule ya guys ya yang bernama John Max. Jadi di WhatsAppnya itu sudah dikasih nama John Max. Nah, foto profilnya itu kayak gini guys. Nah, ada 2 anak ya. Nah, namanya itu anaknya pertama Sinta, yang keduanya Lily. Nah, termasuknya John Max ini tinggalnya di London guys, dimana dia ini kerja sebagai dokter. Oke, mungkin saat ini mungkin kalian chat sama John Max, silahkan langsung diblokir aja nomornya guys ya, karena buang-buang waktu. Jadi si John Max ini beberapa hari ini kenalan sama si Mbak Sinta ini ya guys ya. Dia mengenalkan namanya dia John Max, dia tinggalnya di London, dia ini profesinya dokter ya guys ya. Terus dia juga punya 2 anak, 2 putri, jadi duda. Nah, dia ini satunya namanya siapa tuh namanya Sarah, dan satunya namanya si Lily, sampai dicatat kayak Yatisam itu barangkali lupa ya guys ya. Jadi John Max ini kenalan sama si Mbak Sinta, termasuknya Mbak Sinta ini ya little bit ya guys ya bahasa Inggrisnya. Jadi udah kenalan, modusnya itu ketebak banget ya guys. Jadi si John Max ini memang serius sama si Mbak Sinta dengan membuat Mbak Sinta ini GR ya guys ya. Pertama pasang tuh statusnya si Mbak Sinta ya guys ya di WhatsAppnya. Terus si Mbak Sinta ngomong, kenapa status saya itu kamu pasang? Katanya, karena saya bangga memiliki kamu katanya. Aduh, pengen rasanya itu dilempar pakai santol ya guys ya si John Max ini. Terus ya udah kalau kayak gitu saya pasang deh foto kamu juga di status saya. Terus kata si John Max-nya tuh, no, jangan katanya. Kamu jangan pasang status saya di Facebookmu, di status WhatsApp you katanya. Loh, kenapa? Loh, saya juga bangga punya kamu katanya. Terus jangan, nanti teman kamu itu cemburu katanya, karena pacar kamu itu terlalu ganteng. Aduh, pengen muntah gak sih kalian? Nah, singkat cerita guys, beberapa hari kemudiannya si John Max ini minta untuk diisikan si iTunes itu guys, si Apple itu. Nah, terus ngomong kayak itu karena Mbak Sinta ini nggak ngerti apa yang diomongin, katanya si John Max itu, ya udah kamu ada nggak di situ 7-Eleven katanya, kamu go now. Terus dia ngomong, waduh berapa ini? Katanya dia itu minta 1.000. Waduh, I don't have money, saya ini helper katanya, I don't have money. Terus sudah kayak gitu marah-marah si John Max-nya itu, ya bikin si Mbak Sinta ini nangis ya. Akhirnya ditelepon lagi sama John Max itu ya guys ya. Terus akhirnya si Mbak Sinta ini, kamu itu menipu saya kayaknya. Terus udah kayak gitu guys, udah kamu block me block me. Jadi minta di blok ya guys ya. Jadi Mbak Sinta ini, wah ini kayak harus ngomong nih sama kayak Yatisam ini. Kalau nggak ngomong ini pasti nih mbak-mbak yang GR ini mau punya calon John Max ini pasti akan tertipu ini. Jangan hanya karena $500, $1.000 ya guys ya. Iya kan? Jangan hanya karena kita itu lagi jatuh cinta ya guys ya, jadi kita bodoh jadi kayak gini. Jadi akhirnya si Mbak Sinta itu ya wis ya di blok aja, udah nggak ada John Max, nggak ada dokter, nggak ada apa, daripada saya hilang 750.000. Ih keren, Mbak Sinta pinter. Oke guys, terus kedua ternyata si Mbak Dini
Mbak Dini ini juga kenalan sama si John Max. Oh yes, ini John Max. Ini memang apa namanya modusnya ini visual dengan kalian ya guys ya. Tapi kalian harus perhatikan bibir sama muka itu sama ucapan itu beda guys. Jadi kalau misalkan kita ngomong do gitu ya, terus di videonya itu apa dia itu ngomongnya tuh re gitu ya guys ya. Jadi nggak pas gitu suara sampai itu. Nah ini biasanya menggunakan aplikasi apa kali Sam? Ada, ini namanya aplikasi fake ya guys ya. Jadi fotonya itu orang ganteng tapi suaranya kita gitu guys. Nah biasanya ini di Indonesia itu menjelma sebagai Baim Wong. Nah ini penipuannya sama kayak gini. Ini namanya scammer ya guys ya, penipuan. Nah kita ini harus waspada nih. Sebagai generasi kayak Tisam kalian harus pintar nih. Jadi jangan geeran jadi orang itu ya. Nah Mbak Dini gimana kayak Sam kasusnya? Ini sama aja John Max juga guys. Nah sama aja ceritanya, dia ini dokter yang tinggalnya di London sana. Tapi si Mbak Dini ini pinter. Tapi kok John Max ya, katanya kan tinggalnya di luar negeri, kok bahasa Inggrisnya kayak mirip-mirip Pakistan gitu guys. Jadi kayak mirip-mirip orang apa namanya Bangladesh kayak gitu ya guys ya. Kayaknya bahasa Inggrisnya tuh nggak fasih gitu. Nah termasuknya Mbak Dini ini pintar bahasa Inggris guys, untungnya. Nah terus ngomong kayak gini John Max ya. John Max lagi guys namanya, ini fotonya sama lagi. Terus ngomong nih John Max ya, Hani saya mau buy something for you. Aduh, buy something for you. Oh thank you gitu kan kata si Mbak Dininya. You buy what? iPhone guys, wis mau dikirim dari London guys, iPhone. Terus ada beberapa uang katanya cash di dalamnya. Terus akhirnya si Mbak Dini ini dimintai alamat majikan. Nah si Mbak Dini ini pinter bahasa Inggris juga ya, kadang kesemsem ya guys ya sama laki-laki ya guys ya, menemani setiap every night gitu ya. Honey bunny sweetie blacky strawberry tralala trilili. Tinggi wingki dipsi lalapo tuh kan sampai punya yel-yel kayak Tisam. Akhirnya si Mbak Dini ini memberikan alamatnya majikan. Wah ini nih kalian hati-hati ya guys ya, kalau misalkan punya kenalan di luar negeri jangan sampai memberikan alamat majikan. Takutnya mereka itu sindikat bandar narkoboy. Nanti tiba-tiba paketnya datang ke rumah majikan, polisi sudah ngikutin dari belakang, pas digedok Mbak Dini keluar tangkap. Ingat, narkoboy di Hong Kong penjaranya 20 tahun penjara guys. Jangan sia-siakan. Karena ada teman kita yang terlibat kasus narkoboy ya guys ya, dan sekarang di penjara. Pusing ya guys ya. Nah maka dari itu jangan lancang kasih nomor alamat majikan kalian. Nah tibanya itu iPhone dan uang cash itu datang guys, dimana ada nomor Hong Kong yang chat Mbak Dini nih. Ini berawal dari si John Max itu. Terus ngomong, ini Sungfo loh, katanya kamu ada paket nih, tapi kamu ini harus bayar bea cukai. Nah, harus bayar bea cukai senilai $6.000 Hong Kong guys. Untuk iPhone, untuk apa namanya uang cash. Terus Mbak Dini ini ditelepon sama si John Max-nya. Hani, cepet ambil katanya. Kalau nggak diambil itu nanti teksnya itu nambah banyak. Loh, si Mbak Dini ini ingat kayak Tisam. Telepon kayak Tisam Kayak Tisam ini gimana? Ya wis nggak usah dibayar, diblok aja. Ngapain juga? Iya kan? Nah, terus akhirnya si Mbak Dini ini juga agak-agak sedikit pintar juga ya guys ya. Alhamdulillah nih teman kita nih agak sedikit maju gitu, pintar ya guys ya. Dia ini minta rekening. Ya wis coba sini kamu kirimkan rekeningnya Sungfo, saya mau bayar nih teksnya. Dan ternyata yang mengejutkan apa guys? Ternyata dikirimnya itu menggunakan bank Hong Kong, tapi namanya Indonesia. Wah ini nih yang dinamakan money laundry ya guys ya. Dimana ATM teman kita namanya itu Mbak Juniarti. Mbak Juniarti yang ada di Hong Kong. Ini rekeningnya dipakai sama John Max ini. Nah, buat Mbak Juniarti di luar sana ya yang mungkin mendengar video kayak Tisam, segera datang ke HSBC atau ke Hang Seng, di mana bank yang kalian buka rekeningnya dan merasa ATM-nya dipegang sama orang lain, cepet diblokir. Walaupun kalian nggak pegang ATM-nya, nggak apa-apa. KTP kalian taruh ke HSBC. Pak, saya ini ATM-nya hilang gitu, saya minta diblok aja rekening saya. Nggak apa-apa. Ya, gitu cara memutus kamu bagian dari sindikat mereka. Nah, si Mbak Dini ini, loh kok namanya Juniarti? Dari mana itu si John Max kenal sama Mbak Juniarti? Akhirnya, wah, kok ini pakainya nama Indonesia? Akhirnya ya wes, telepon kayak Sam ya tak jelasin, yo ini yang namanya money laundry, di mana Mbak Juniarti ini menjual ATM-nya ke sindikat yang berkedok John Max ini. Nanti uangnya 6.000 kalau kamu kirimkan, ini akan mengalir ke rekeningnya Mbak Juniarti. Uangnya diambil ke sindikat John Max, Mbak Juniarti ditangkap polisi. Nah ini guys, kejawab sudah nih. Akhirnya dari video ini kayak Sam itu mau warning ke kalian, money laundry ini masih terjadi banyak. Ingat, hukuman penjaranya 10 tahun guys. Untuk itu kayak Sam itu ngomong ke kalian, sesedesaknya kalian, sebutuhnya kalian duit, jangan membuat ATM yang digunakan orang lain. Stop
kita perangi money laundering bersama. Oke, dan kita perangi John Max di luar sana. Ini guys, Zami itu membuat video untuk kalian ya guys ya, supaya kalian ini yang mungkin yang agak geeran gitu ya guys ya, yang kayaknya dipanggil Hani aja udah terbang melayang gitu ya, mulai sekarang udah nggak apa-apa, jomblo abadi, ya jangan jomblo abadi ya guys ya. Ya maksudnya jomblo nggak jadi masalah gitu, yang penting duit kita nggak hilang. 12 juta cuy, ya kan, kita di Indonesia bisa beli motor itu, ya kan, kita ojegin ke orang, kita bisa bantu orang cari nafkah, kitanya dapat duit, ya kan. Iya, mulai sekarang mulai pintar mengatur keuangan kamu, jangan sampai kamu menjadi apa namanya, bangkrut gara-gara scammer ini. Oke, buat kalian, apakah kalian di chat John Max? Coba komentar ya. Oke guys, saya mau libur dulu ya guys ya. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambui.